langsung saja kepada Ketua Program Studi Agroekoteknologi, Dr. Insinyur Juli Rita Tarigan, MSc, kami persilahkan. Selamat siang, Bapak Ibu fungsionaris yang ada di ruangan ini. Selamat bergabung Bapak Ibu dosen yang juga mengikuti Zoom, dan terkhusus kepada adik-adik kami mahasiswa baru yang masuk ke dalam Fakultas Pertanian. Nah, ini saatnya adalah waktu yang diberikan untuk program studi agroekoteknologi pertanian. Salam sejahtera. Coba dulu adik-adiknya Pak Parulian. Saya mau sapa dulu. Halo adik-adik semua. Di mana tangannya? Ya, bravo ya. Walaupun daring tetap semangat. Ya, oke. Kita akan memperkenalkan program studi agroekoteknologi yang merupakan salah satu program studi di Fakultas Pertanian. Ya, ini foto saya sengaja buat karena di sini saya pakai masker supaya bisa lebih jelas. Nah, ada nomor HP di situ saya buat. Bagi adik-adik dari program studi agroekoteknologi mahasiswa baru, tolong dicatat nomor HP saya dan bisa menghubungi saya kapan juga jika ada pertanyaan. Selanjutnya, nah ini ada video dari kakak kelas dari adik-adik dari program studi agroekoteknologi yang akan dengan senang hati menyambut adik-adik. Silakan Pak. Jadi adik-adik itu sambutan dari kakak-kakak kelas adik-adik yang begitu senang dengan kehadiran daripada adik-adik sekalian. Kita sekarang masuk pada substansi yang akan dijelaskan secara singkat, yaitu mengenai visi misi dan tujuan program studi, kemudian profil lulusan program studi agroekoteknologi, yang ketiga struktur Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI di program studi agroekoteknologi. Nah, program studi agroekoteknologi seperti kata dari agroekoteknologi itu berasal dari 3 kata yang penting. Agro itu pertanian, eko itu lingkungan, tekno itu teknik. Jadi program studi ini mendalami teknik produksi pertanian secara berkelanjutan. Jadi kata eko itu menjadi penting. Jadi tidak hanya menghasilkan, tetapi juga harus berkelanjutan, harus lestari. Itulah yang menjadi pemikiran kita. Apa beda program studi agroekoteknologi,
agribisnis, maupun teknologi hasil pertanian. Nah, 3 prodi ini ada di Fakultas Pertanian. Nah, nanti secara gamblangnya, secara jelas akan dijelaskan oleh Ketua Program Studi lainnya, yaitu Program Studi Agribisnis dan Teknologi Hasil Pertanian. Program Studi Agroekoteknologi seperti tadi yang disampaikan adalah fokus utama itu adalah tanaman. Tanaman ini sebagai mesin yang menghasilkan dari mulai bibit hingga panen. Ya, panen itu bisa berupa sayur, daunnya atau bunganya, buahnya, atau getah dari karet, kulit dari kulit manis, atau umbi kentang. Dengan berbagai metode ataupun teknik yang tadi disampaikan. Ya, teknik tersebut yang tentunya juga diarahkan adalah yang berkelanjutan, artinya yang menjaga, merawat lingkungan kita. Nah, program studi AGB atau agribisnis ini ya mungkin secara singkat saya hanya bisa mengatakan bagaimana memasarkan hasil-hasil yang tadi sudah diproduksi di dalam agroekoteknologi tersebut. Itu program studi agribisnis akan mempelajarinya di situ, kemudian juga kebijakan-kebijakan, mempelajari analisa usaha tani, dan lain-lain. Sementara program studi teknologi hasil pertanian, itu bagaimana mengolah hasil-hasil pertanian tadi yang telah didapat. Misalnya tadi sawit, buah sawit itu diolah menjadi minyak makan yang kita konsumsi. Kemudian rumput laut itu dijadikan mie. Nah itu seperti itu secara singkat perbedaan dari ketiga program studi tersebut. Nah program studi agroekoteknologi ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Nah tadi sudah dikatakan dimulai dari merawat dari bibit hingga menghasilkan di dalam bentuk hasil yang sangat beragam tersebut. Nah, ini kita lihat ada gambar bagaimana pembibitan, ya itu harus dirawat dengan baik. Kemudian juga media, lanjut Pak, media tanah yang juga yang harus diperhatikan agar tanaman tersebut menghasilkan agar tumbuh dengan baik dan lingkungannya baik. Nah ini hasil-hasil yang sangat baik dari produk-produk pertanian tersebut. Nah sekarang kita masuk pada visi, misi, dan tujuan dari program studi agroekoteknologi. Visi dari program studi agroekoteknologi dan misi ini akan kita sebutkan secara tidak kita bahas terlalu mendalam, bahwa menjadi program studi yang bersahabat dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat melalui pengembangan proses produksi pertanian yang berwawasan lingkungan dan wirausaha. Nah, misi tadi juga harus mengarah kepada visi yang sudah ditetapkan di dalam program studi. Tujuan dari program studi agroekoteknologi adalah menghasilkan lulusan yang mampu di bidangnya, yaitu dalam memproduksi hasil pertanian dan terampil mengelola ekosistem dalam tujuan tadi. Nah, yang kedua juga adalah menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kita sekarang masuk kepada profil lulusan program studi agroekoteknologi. Nah, lulusan program studi agroekoteknologi ini mempunyai bidang kerja yang luas, yang tidak terbatas. Yaitu di sini saya tuliskan ada sebagai manajer pelaku bidang pertanian, pengusaha, pendidik, peneliti, kemudian manajer,
konsultan, dan juga birokrat atau PNS, ya ini banyak sekali peminatnya, kemudian pelaku bisnis. Nah, kita sekarang masuk bagian yang ketiga, yaitu struktur kurikulum di program studi agroekoteknologi. Kurikulum program S1 pada program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian ini adalah kurikulum perguruan tinggi yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan SNPT atau Standar Nasional Perguruan Tinggi Dikti yang mulai diberlakukan tahun ajaran 2016-2017. Nah, sebaran mata kuliah ya yang ada tertera di dalam kurikulum ini bisa kita lihat pada gambar, tidak terlalu jelas ya adik-adik, tapi nanti bisa dibaca di dalam buku panduan akademik. Nah, sedikit saya mau jelaskan di sini tentang mata kuliah yang sudah diatur di dalam semester ya kurikulum daripada program studi agroekoteknologi dalam 8 semester. Pada semester pertama dan kedua ini adalah mata kuliah dasar dan mata kuliah umum yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi adik-adik sekarang sebagai mahasiswa baru, maka mengambil mata kuliah semester 1 dan 2 ini merupakan paket yang sudah disusun sedemikian rupa. Kalau adik-adik melihat di bagian tabel itu sebelah kanan ada mata kuliah prasyarat. Nah, untuk semester 1, 2, dan 3 ya itu belum ada mata kuliah prasyarat. Tetapi untuk nanti di semester berikutnya ada mata kuliah prasyarat sebelum bisa mengikuti mata kuliah tersebut. Nah, tadi mengenai bobot SKS sudah dijelaskan oleh Ibu Rosnawita sebagai Wakil Dekan 1 ya. Nah, ini sebaran daripada mata kuliah tersebut. Nah, kemudian di semester 3, 4 ya, kembali mata kuliah keahlian yang ditekankan dan seterusnya sampai semester ke-7, yaitu keahlian dari program studi agroekoteknologi ini ditawarkan. Nah, di situ adik-adik sudah mengarah kepada keahlian dari program studi tersebut, dan juga pada semester berapa ini ya? 5, 6, dan 7 ada mata kuliah pilihan wajib. Nah, di sini mata kuliah pilihan wajib 3 SKS, yaitu 1 mata kuliah pada semester 5, 6 juga 1 mata kuliah atau 3 SKS, dan semester 7 itu ada 2 mata kuliah jadi 6 SKS. Nah, ini kalau udah dikatakan pilihan tetapi wajib ya, jangan sampai lupa supaya nanti tidak teledor harus mengulang. Itu penting sekali ya adik-adik ya. Nah, mata kuliah selain keahlian tersebut juga untuk kepemimpinan itu disediakan. Demikian juga untuk penelitian. Jadi statistik, rancangan percobaan, kemudian metodologi penelitian itu ditawarkan kepada adik-adik supaya nanti akhirnya lulusan ini bisa juga untuk menjadi seorang peneliti. Dan juga komunikasi pertanian yang diambil dari program studi agribisnis. Nah, pada semester ke-6 itu ada PKL, seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Wakil Dekan 1 juga, praktek kerja lapang. Dan semester 7 itu ada KPPM. KPPM ini ke desa-desa selama 1 bulan, PKL, praktek kerja lapang, ini ke instansi-instansi yang menjadi kerjasama dengan Fakultas Pertanian seperti perkebunan atau juga Balai Induk Hortikultura yang ada di Brastagi atau BPDAS
Sumatera Utara dan Dinas Pertanian Rakyat. Nah, itu adalah tempat-tempat mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan dan sudah mampu untuk ke daerah, turun ke masyarakat untuk mempraktekkan ilmunya dan juga mempelajari apa yang terjadi di lapang. Nah, setelah menyelesaikan semester 7, mahasiswa masuk kepada kolokium dan karya ilmiah. Nah, di sini diharapkan mahasiswa sudah mampu penelitian mandiri dan melakukannya, menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu tadi adik-adik mengenai sebaran mata kuliah di program studi agroekoteknologi. Lanjut Pak Parulian. Jadi mahasiswa ini dapat lulus secara akademik setelah memenuhi minimum 62 mata kuliah dan 147 SKS, ya, yang terdiri dari 59 mata kuliah dan wajib dan mata kuliah pilihan 4 mata kuliah. Nah, ini ada beberapa foto. Lanjut Pak, ya, kegiatan mahasiswa praktikum di Porlak Simalingkar, ya, milik daripada universitas dan juga ke lapang, ya, untuk praktikum lahan gambut. Kemudian kegiatan praktek lapang dari mahasiswa di masa pandemi ini di Balai Induk Hortikultura di Balai Induk Hortikultura di Brastagi, ya, dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian penelitian mahasiswa ini dilakukan, ada yang di desanya dan ada yang di Porlak Simalingkar. Kemudian ada juga yang melakukan penelitian kultur jaringan di lab laboratorium dari Dinas Pertanian Rakyat yang menjadi selalu kerjasama dengan kita. Nah, kemudian supervisi penelitian itu harus dilakukan. Ya, ini nampak dosen Ibu Ferlis dan Pak Yanto sedang supervisi penelitian dari mahasiswa kita yang melakukan penelitian hidroponik di Porlak. Dan kemudian sebelah kanan itu supervisi penelitian ketika pandemi, ya, ketika pandemi. Jadi tetap dilakukan tetapi secara daring. Nah, kemudian ini adalah seminar hasil penelitian, ya, yang dilakukan secara daring, yang sudah menyelesaikan penelitiannya harus diseminarkan. Nah, ini foto dari Bapak Ibu dosen bersama mahasiswa yang lulus ujian meja hijau, ya. Ini merupakan momen yang sangat penting kepada adik-adik mahasiswa dan juga kami dosennya. Ini selain itu juga ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2 kakak kelas saudara ini melakukan siaran, ya, rutin di salah satu radio, ya, di bidang pertanian, ya. Jadi kita mengisinya untuk kebutuhan masyarakat juga. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari alumni, ya, untuk adik-adik mahasiswa baru dan juga kita semua. Mari kita dengarkan. Rizal Piltrans ini dari mahasiswa agroekoteknologi yang bekerja di PT RAP. Nanti kemudian diikuti dengan Susi di satu perbankan di Jakarta dan kemudian Firman juga di perkebunan sawit. Silakan Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Piltrans Silaban. Saya alumni dari Fakultas Pertanian Universitas HKBP Indonesia Medan, jurusan agroekoteknologi. Saya masuk angkatan tahun 2011, tamat wisuda pada tahun 2015. Saat ini saya bekerja di perusahaan PT Riau Andala Pulp and Paper yang bergerak di bidang industri yang memproduksi pulp, paper, rayon, dan yield yang merupakan salah satu anak perusahaan RG Group. PT Riau Andalan Pulp and Paper mengelola hutan tanam industri secara berkelanjutan untuk memasuk bahan baku ke mil. Saat ini saya bekerja sebagai asisten fiber yang mengelola
perkebunan eukaliptus dan akasia yang dibudidayakan secara berkelanjutan untuk 5 tahun ke depan menjadi bahan baku di pabrik. Saya sangat bangga menjadi salah satu alumni program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nomensen Medan, yang selama ini saya banyak menimba ilmu yang ilmunya dapat saya terapkan di dunia pekerjaan, karena ilmu yang saya dapatkan juga dapat direalisasikan dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini berkembang pesat. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk menentukan kuliah, mari bergabung di Universitas HKBP Nomensen Medan, Fakultas Pertanian, jurusan Agroekoteknologi. Sekian dari saya, salam sejahtera bagi kita semua, terima kasih. Halo semuanya, Shalom, perkenalkan nama saya Susi Suryani Boru Simamora. Saya berasal dari Asahan, Sumatera Utara. Saya merupakan salah satu alumni dari Fakultas Pertanian Nomensen Medan, program studi Agroekoteknologi Stambuk 2011. Salam kenal semuanya. Saya ucapkan untuk adik-adik semua selamat bergabung di keluarga pertanian Nomensen Medan. Nah, saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan asing perbankan di Jakarta. Untuk lama bekerja, totalnya sudah 3 tahun saya di Jakarta. Di sini kakak nggak bisa ya cerita banyak mengenai pekerjaan kakak dan mengenai perusahaan tempat kakak bekerja karena waktunya sangat singkat sekali. Di sini kakak cuma mau bilang kalian adalah orang yang paling beruntung bisa duduk di kursi pertanian Nomensen Medan, karena kalian nanti akan dibina dan diajarin oleh para dosen-dosen yang pintar, hebat, profesional, serta pengalaman. Adik-adik semua, kalian harus semangat belajarnya, harus usaha dan aktif supaya kalian lulus tepat waktu, dan kalau bisa IPK-nya bagus ya, 3, sekian, supaya kalian cepat diterima di dunia pekerjaan. Karena apa? Dunia pekerjaan itu sangat enak sekali, kakak sendiri sudah merasakannya ya. Dan sebenarnya persaingan kita itu adalah ya di dunia pekerjaan sendiri. Kalian harus punya komitmen, kalian punya tujuan hidup, bukan main-main. Karena kakak dulu pernah merasakan di posisi kalian, kakak masih main sana main sini, belajarnya belum fokus. Kakak cuma mau kasih saran sama kalian, dari sekarang kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk dunia pekerjaan. Supaya kalian tidak kaget nih saat kalian bekerja. Kalian harus jaga attitude juga dan harus belajar sendiri. Karena memang di dunia pekerjaan itu kita banyak belajar di dalam. Karena dari pelajaran kita yang di kampus itu cuma 20% yang kita bawa. Selebihnya memang kita harus yang belajar dan belajar. Sebenarnya banyak hal sekali yang ingin kakak share buat kalian dan mungkin para senior-senior yang sudah bekerja. Nah adik-adik, kalian harus punya pengharapan dan tekun dalam doa supaya kalau kalian sudah lulus kuliah, kalian langsung mendapatkan pekerjaan dan bisa ajak kedua orang tua untuk liburan. Kalau bisa nih, saran kakak, kalian harus berani mencari pekerjaan di kota Jakarta karena di sini persaingannya sangat ketat dan banyak sekali perusahaan. Nanti kalian akan bertemu orang-orang dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Tapi percayalah, orang-orang di sini sangat baik-baik sekali. Nanti kalian akan merasakannya sendiri jika kalian sudah bekerja di Jakarta. Kalau kalian mau main ke Jakarta, kalian boleh kontak kakak. Kalau kakak ada waktu, kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol santai. Nah, buat adik-adik, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya ini yang bisa kakak sampaikan. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Salam Prodeo et Patria. Horas. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Firman Dolok Saribu. Saya berasal dari Riau. Saya alumni Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nomensen. Saat ini saya bekerja sebagai asisten afdeling di PT Falcon Agri Persada, Kalimantan Barat. Saya bekerja sudah 1,5 tahun. Saya alumni tahun 2018. Saat ini
saya merasa sangat bangga bisa menjadi alumni Universitas AKBP Nuensen Medan karena materi dan praktikum yang saya terima sangat bisa saya terapkan selama saya di lapangan. Untuk rekan-rekan mahasiswa baru, ya, kalian jangan galau, ya. Kita di luar ini masih bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ternama, ya. Yang penting kita mempunyai jiwa semangat menjadi seorang planter. Kalau kami bisa, kalian juga pasti tentu bisa. Kami tunggu adik-adik rekan mahasiswa baru sebagai planter-planter baru. Saya ucapkan terima kasih dan ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Baiklah, Agi. Kita dengarkan ya 3 alumni kita yang sangat memotivasi, memberikan semangat kepada adik-adik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang masih menjalankan perkuliahannya di Universitas AKBP Nuensen, khususnya Fakultas Pertanian Program Studi Agroekoteknologi. Jadi tetap semangat ya, tetap berjuang dan tekun ya, ini yang bisa kami sampaikan. Kembali dulu Pak, salam sehat buat kita dan tetap berdoa ora et labora. Jangan lupa karena kami siap membantu adik-adik untuk berjuang. Horas, salam sehat ya Dek ya. Oke.